Meski begitu, aktor berusia 43 tahun ini dikenakan wajib lapor sambil menunggu kondisi kesehatannya pulih seperti sedia kala. Kasus vape yang diduga mengandung obat keras berupa zat ethomidate mengantarkan aktor Jonathan Frizzy alias Ijong sebagai tersangka. Mirisnya, mantan suami Dena Devanka ini dicokok polisi dalam keadaan sakit dan baru saja menjalani operasi. Sudah jatuh, tertimpa tangga jadi tersangka dan sakit wasir. Inilah fakta-fakta penangkapan Ijong terkait vape diduga mengandung obat keras. Fakta pertama, setelah ditetapkan jadi tersangka dan tak ditahan, Ijong hari ini wajib lapor dan siap diperiksa kembali Polres Bandara. Meski telah resmi menetapkan Jonathan Frizzy alias Ijong sebagai tersangka kasus vape diduga mengandung obat keras berupa zat ethomidate yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, namun penyidik dari Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta tidak menahan duda Dena Devanka yang kini menjalin hubungan asmara dengan Ririn Dwi Ariyanti itu. Polisi berdalih tidak menahan Ijong lantaran alasan kemanusiaan karena sang aktor baru saja menjalani operasi wasir. Meski begitu, aktor berusia 43 tahun ini dikenakan wajib lapor sambil menunggu kondisi kesehatannya pulih seperti sedia kala. Dan hari ini, menurut rencana, Ijong wajib lapor dan akan kembali diperiksa. Kesehatan seorang itu kan tidak boleh sembarangan juga kita sampaikan. Tapi yang jelas ada bukti-bukti dan keterangan dari dokter, ya. Jadi kami penyidik melihat itu sudah kami baca dan kami sampaikan bahwa memang permohonan yang bersangkutan itu tidak ditahan dengan pertimbangan kesehatan sebagai aspek kemanusiaan. Fakta kedua, Jonathan Frizzy berbaju tahanan dan sarung saat diperiksa. Sempat mangkir dari panggilan kedua penyidik lantaran baru saja menjalani operasi wasir di rumah sakit, Ijong akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka Senin lalu. Penetapan tersangka lantaran perannya diduga sebagai pengendali dan pengedar produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat ethomidate atau obat bius yang didatangkan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Saat jalani pemeriksaan intensif, sang aktor tampak sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye, namun mengenakan sarung karena habis operasi dan memakai masker hitam saat digelandang ke ruang pemeriksaan. Bang Ijong saat ini akan didengar keterangannya sebagai tersangka berdasarkan LP 30 dari tanggal 13 Maret. Jonathan itu pasca operasi tapi kita tetap kooperatif. Walaupun pasca operasi kita tetap memberikan keterangan di BAP. Gitu ya, mohon doanya. Fakta ketiga, Jonathan ditangkap setelah operasi wasir dan terlihat Ririn menemani. Menjadi tersangka dalam kasus dugaan peredaran obat keras, penampilan Ijong saat menjalani pemeriksaan jauh dari kesan gagah, modis, dan juga trendy yang selama ini melekat pada dirinya. Ijong justru tampak lunglai dengan posisi duduk miring dan bersandar di sofa sebagai efek dari operasi wasir yang dijalaninya. Tidak terlihat kehadiran Ririn Dwi Ariyanti mendampingi sang kekasih. Kondisi ini berbanding terbalik saat Ijong menjalani operasi. Kala itu, Ririn justru tampak setia menemani sang kekasih. Yang ingin kami sampaikan pada saat ini adalah tim pengacara penasihat hukum ini fokus pada kesehatan Jonathan, yang mana pada tanggal 29 memang dilakukan operasi dan medical recordnya, surat-surat dari rumah sakit sudah kami sampaikan ke pihak kepolisian, namun memang
kita tetap kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Fakta keempat, Jonathan Frizzy diciduk di rumah Ririn sang kekasih. Akankah Ririn juga ikut diperiksa? Penangkapan Ijong juga memunculkan fakta yang mengejutkan lantaran kabarnya ia ditangkap saat tengah berada di kediaman Ririn di kawasan Bintaro hari Minggu malam lalu. Penangkapan dilakukan setelah aktor kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara itu sempat mangkir dari panggilan kedua polisi. Lantas akankah Ririn juga dimintai keterangannya oleh polisi? Inilah penelusuran tim Silet ke rumah Ririn Dwi Ariyanti, tempat di mana Ijong dicokok polisi pada hari Minggu lalu. Ya mungkin pas waktu kejadian, mungkin bukan saya yang jaga begitu. Kalau untuk Bu Ririn kita kan kurang paham Boy ya, tapi memang masih tinggal di sini. Saya rasa kita tidak mau melihat ini rumah pacarnya, tapi kita amankan di situ. Kita amankan di situ. Kalau dianggap perlu, kita lakukan pemeriksaan. Fakta kelima, polisi ungkap 4 peran Jonathan Frizzy dan terancam 12 tahun penjara, juga denda 5 miliar. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, polisi pun mengungkap dugaan peran aktif Ijong dalam kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate yang diselundupkan dari negeri jiran. Ijong pun dijerat dengan pasal 435 subsider pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Yang membuat grup WhatsApp ini dengan inisial WhatsApp grup berangkat ini adalah JF. Untuk perannya adalah yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya yaitu EDS. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor dan memfasilitasi penjemputan cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Lalu yang keempat, apabila memang berjalan lancar dari 100 pot yang memang seharusnya bisa lolos, di mana akhirnya hanya 50 yang lolos, itu sesuai perjanjian dengan saudara EDS, itu 40 cartridge potnya harusnya menjadi milik dari saudara JF. Jadi Undang-Undang Kesehatan pasal 435, pasal 436, setiap orang dilarang untuk mengedarkan obat keras dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar, antara 500 juta sampai 5 miliar rupiah. Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar, antara 500 juta sampai 5 miliar rupiah. Fakta keenam, heboh ucapan netizen doa mantan istri menembus langit. Eksklusif. Inilah curhat Dena mengaku Ririn adalah pemecah rumah tangganya. Seiring dengan penangkapan Ijong, heboh pula ucapan netizen yang menyebut doa mantan istri teraniaya menembus langit. Sementara Dena Devanka sendiri secara eksklusif tegas menyatakan jika Ririn Dwi Ariyanti adalah pemecah rumah tangganya. Dena pun mengaku sempat di-framing sebagai seorang ibu yang bipolar dan juga sakit jiwa. Meski sempat sangat dipojokkan, namun Dena mengaku saat ini dirinya sudah move on dan berdamai dengan keadaannya. Tidak lupa, Dena juga mendoakan yang terbaik buat Ijong dan Ririn. Perjuangan yang mereka sudah jalani itu kan sangat-sangat luar biasa ya selama berapa tahun ini, dan akhirnya terjawab sudah gitu loh. Jadi aku sih ya mendoakan yang terbaik lah, semoga bisa bisa lancar-lancar segala apa. Aku nggak mau bilang menjadi menjadi perusak lah, tapi akhirnya jadi pemecah gitu loh. Ibaratnya orang yang paling kita percaya akhirnya menjadi orang yang benar-benar menjadi musuh kita gitu loh, ya kan?
tahulah betapa aku menjadi seorang ibu tuh benar-benar di framing menjadi ibu yang tidak baik, yang bipolar, sakit jiwa, ya you name it lah gitu loh. Iya dong, harus move on gitu loh.